Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini kami dari LPPM UM Metro bermaksud untuk mensosialisasikan penggunaan website lppmummetro.ac.id dalam rangka untuk membantu Bapak Ibu pengelola unit program studi untuk memenuhi kebutuhan data borang akreditasi. Yang pertama di sini dalam menu website ini ada beberapa, ada menu beranda, link penerbit, profil, dokumen mutu, produk mutu, SIM BPM, dan internal link. Nah, dokumen yang bisa Bapak Ibu lihat yang pertama itu ada di dokumen mutu. Nah, di dokumen mutu ini kami memiliki acuan yaitu PPEPP ya, mengikuti kebijakan penjaminan mutu. Yang pertama adalah dokumen kebijakan mutu. Di sini dari mulai roadmap, Renstra, kemudian SK Reviewer, SOTK LPPM UM Metro, ya, sampai dengan rencana strategis ya. Ataupun rencana induk pengembangan UM Metro ini kami unggah sebagai dokumen kebijakan terkait penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di Universitas Muhammadiyah Metro ya, termasuk ini kebijakan eksternal yaitu rencana induk riset nasional dan juga sistem perencanaan pembangunan nasional. Ini kami rujuk sebagai dokumen pemenuhan untuk kebijakan mutu. Kemudian yang kedua adalah manual mutu. Nah, manual mutu ini di sini ada beberapa panduan ya dan juga template ya, template untuk pengusulan OPR ya. Jadi ini masih terbatas di panduan. Yang pertama adalah panduan OPR edisi 2020. Kemudian ada panduan OPR edisi 2021. Nah, Bapak Ibu boleh silakan mendownload jika diperlukan untuk kebutuhan akreditasi. Kemudian standar mutu. Nah, standar mutu ini kami sudah mengembangkan standar mutu penelitian itu sebanyak 10 standar, kemudian pengabdian juga 10 standar. Jadi total untuk standar mutu itu kita memiliki kurang lebih ada 20 ya Bapak Ibu. Ya, 20 ini jadi menurut kebijakan standar nasional pendidikan tinggi, minimal yang harus kita miliki adalah 8. Jadi kita memiliki 2 standar yang lebih unggul dari miliknya SNDikti, yaitu tentang standar integrasi penelitian dalam proses pembelajaran dan standar integrasi AIK dalam penelitian. Begitu juga halnya pengabdian masyarakat yang kita lampaui yaitu standar integrasi pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran dan juga standar integrasi AIK dalam pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini adalah dokumen terkait standar. Nah, selanjutnya itu terkait formulir mutu. Nah, formulir mutu ini adalah instrumen-instrumen yang kami gunakan untuk melakukan monitoring ataupun penilaian ya terkait proposal dan lain-lain. Di sini ada instrumen penilaian OPR, kemudian instrumen penilaian kepuasan mitra ya, baik penelitian ataupun pengabdian, bahkan juga instrumen untuk monef penelitian dan pengabdian untuk skema mandiri atau pelaksanaan mandiri ya. Kemudian selanjutnya ada SOP penelitian. Nah, di sini kami juga mengembangkan SOP penelitian sebanyak 10 buah. Kemudian SOP pengabdian kepada masyarakat ini juga ada 10 macam. Jadi totalnya ada 20 SOP penelitian dan pengabdian. Kemudian selanjutnya ini ada di bagian produk mutu Bapak Ibu. Di produk mutu itu ada apa saja? Yang pertama ada laporan kegiatan. Nah, jadi ini adalah seluruh laporan kegiatan yang dimiliki oleh LPPM UM Metro ya. Laporan kegiatan ini selain nanti dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk kepentingan akreditasi, ini juga diperlukan ya bagi kami untuk laporan monitoring penggunaan pagu anggaran. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa mencari ya, misalkan menggunakan kolom pencarian, ketik monef gitu ya.
Nah, berarti terkait laporan Monef, nah ini bisa Bapak Ibu lihat dari mulai laporan Monef pengabdian skema mandiri, kemudian Monef DRTPM, kemudian Monef OPR ya. Ini semuanya sudah kami unggah di laman website kami. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses untuk melihat hasil Monefnya seperti apa ya, sangat terbuka. Atau mungkin ingin melihat hasil penilaian ya, hasil penilaian seleksi. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di laporan seleksi ya. Seleksi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengklik di kolom pencarian seleksi ya, laporan seleksi penerimaan pendanaan, pengabdian, dan ini pendanaan untuk penelitian. Di sini ada banyak sekali laporan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendukung akreditasi. Kemudian yang berikutnya adalah kontrak penelitian. Nah, ini adalah kontrak penelitian yang sudah kami arsipkan ya. Ini kalau tidak salah dari tahun 2020 ya. Ini sudah mulai kami arsipkan dalam bentuk digital. Ini khususnya untuk kontrak-kontrak yang sifatnya mendapat pendanaan, baik pendanaan OPR ataupun pendanaan DRTPM ya dari Dikti. Misalkan saya ketik namanya adalah Mafrudin. Nah, ini berarti Pak Mafrudin sudah pernah mendapatkan pendanaan OPR penelitian tahun 2021 dan juga OPR penelitian tahun 2021-2022. Jadi sudah 2 kali berturut-turut ini mendapatkan pendanaan untuk OPR ya. Kemudian di menu berikutnya ini adalah kontrak pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini adalah kontrak pengabdian kepada masyarakat dari tahun 2020 masih ya, sampai dengan tahun 2022 ini. Bapak Ibu nanti bisa mengakses ya, bisa mencari sama seperti yang saya lakukan di pencarian kontrak penelitian tadi ya. Ini misalkan saya ketik namanya Ibu Iswati. Nah, silakan. Nah, ini berarti Bu Iswati, kontraknya bisa sudah terunggah di website. Bisa diakses untuk di-download. Nah, selanjutnya adalah laporan penelitian ya. Nah, laporan penelitian ini terus kami update Bapak Ibu. Jadi ini bentuknya rekapitulasi ya. Bentuknya rekapitulasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Ini menyeluruh setiap prodi. Nah, ini kami ambil atau kami tarik dari data Sinta. Nah, ini sudah kami update dari yang Februari 2023. Contoh, misalkan di tahun 2020, nih saya download, ini masukkan passwordnya Bapak Ibu, LPPM UM Metro. Nah, silahkan Bapak Ibu download. Nah, selanjutnya akan terdownload dan Bapak Ibu bisa membuka. Nah, ini adalah data penelitian yang masuk di Sinta di tahun 2019. Nah, ini ada nama-namanya. Kemudian ada anggaran yang digunakan berapa, kemudian judulnya juga sudah ada. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengakses untuk kebutuhan pendataan penelitian di program studinya. Berikutnya juga laporan pengabdian masyarakat. Nah, ini teknisnya hampir sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya di laporan penelitian ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa di-download, kemudian Bapak Ibu bisa mengakses judul penelitian, nominal pendanaan yang diperoleh oleh si pengabdi ya, pelaksana pengabdian kepada masyarakat ya, termasuk juga timnya ya, tim-tim yang terlibat di dalamnya itu juga sudah terdata di form Excel-nya. Jadi sangat mudah Bapak Ibu bisa memanfaatkan data-data ini untuk mengisi borang usulan akreditasi program studi ya. Selain itu kami juga mengembangkan SIM PPM Bapak Ibu ya. Jadi SIM PPM ini memang kami targetkan untuk mengakomodir pengusulan ya, pengusulan dan juga untuk mengakomodir database ya, proposal maupun laporan penelitian baik itu dari skema pendanaan ataupun skema mandiri, sehingga nanti seluruh bentuk dokumen itu memang bisa kita akses dengan memanfaatkan website lppm ummetro.ac.id. Nah, selain itu kami juga memiliki penerbit Bapak Ibu, yaitu penerbit
Lemlit UM Metro. Bapak Ibu bisa memanfaatkan jasa penerbitan kami untuk mempublikasikan karya bukunya ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kami kembangkan ini ada manfaatnya, bisa membantu Bapak Ibu dalam menyusun kebutuhan borang ataupun kebutuhan dokumen untuk akreditasi prodi Bapak Ibu sekalian. Sekian dari kami, mohon maaf jika kami ada kurangnya. Kami akhiri billahi sabil haq, sabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.